Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Di Tengah Badai Fitnah. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu sekarang ini untuk belajar lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sadar bahwa dalam hidup ini kami seringkali mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan. Kata-kata kebencian, fitnah, dan tuduhan palsu seringkali menyerang kami. Kami merasa terluka dan bingung mengapa kami harus mengalami hal seperti itu. Namun di tengah penderitaan kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Bantulah kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan menyerahkan segala-galanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang adil. Engkau melihat segala sesuatu dengan jelas. Engkau tahu setiap niat hati manusia. Kami mohon agar Engkau melindungi kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa seperti Daud? Dituduh tanpa alasan, difitnah, dan dihadapkan pada kata-kata kebencian. Renungan hari ini akan menggambarkan betapa pahitnya pengalaman tersebut. Mari kita renungkan bersama, bagaimana kita dapat merespon situasi seperti ini dengan iman dan kasih. Mari kita baca Mazmur 109 ayat 2 dan ayat 3. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta, dengan kata-kata kebencian. Mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Saudaraku, ayat-ayat ini menyuarakan keluhan dalam hati Daud saat menghadapi fitnah dan permusuhan yang tidak beralasan. Ia menggambarkan bagaimana orang-orang fasik dan penipu dengan sengaja menyebarkan kebohongan dan kebencian terhadap dirinya. Apa yang dapat kita pelajari dari Mazmur 109 ayat 2 dan 3 ini? Yang pertama, pengalaman manusia universal. Kita semua sebagai manusia pernah merasakan sakit hati akibat fitnah atau permusuhan. Daud, seorang raja yang dipilih Allah, pun mengalaminya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap serangan semacam ini. Yang kedua, sifat manusia yang jahat. Ayat ini mengingatkan kita akan keberadaan kejahatan di dunia. Orang-orang fasik seringkali menggunakan lidah mereka sebagai senjata untuk menyakiti orang lain. Mereka tidak segan-segan menyebarkan kebohongan, menyebarkan fitnah untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, doa sebagai senjata. Dalam Mazmur ini, Daud mencurahkan hatinya kepada Allah. Doa menjadi sarana bagi dia untuk mengadukan penderitaannya dan mencari perlindungan dari Allah. Melalui doa, kita juga dapat menemukan suatu kekuatan, suatu penghiburan di tengah penderitaan yang sedang kita alami. Yang keempat, kasih karunia Allah. Meskipun Daud mengalami penderitaan yang berat, ia tetap percaya pada kasih setia Allah. Ia yakin bahwa Allah akan membenarkannya
dan menghukum orang-orang fasik. Keyakinan ini memberikannya suatu pengharapan di tengah keputusasaan. Saudaraku, bagaimana kita merespon fitnah dan permusuhan? Apakah kita membalas dengan kebencian atau memilih untuk mengampuni? Daud dalam Mazmur ini memilih untuk menyerahkan masalahnya kepada Allah. Fitnah dan permusuhan adalah realitas yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Dalam konteks Kristen, hal ini dapat dikaitkan dengan perjuangan kita sebagai anak-anak Allah yang hidup di dunia yang jatuh dalam dosa ini. Alkitab seringkali mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus, kita akan menghadapi berbagai macam pencobaan, termasuk fitnah dan permusuhan. Fitnah dan permusuhan seringkali menjadi alat yang digunakan Allah untuk menguji iman kita, menguatkan karakter kita, dan mendekatkan kita kepada hadirat Tuhan Allah Bapa. Serahkanlah kepada Allah. Ini adalah kunci utama dalam menghadapi segala persoalan hidup, termasuk menghadapi fitnah yang sedang terjadi. Ketika kita difitnah atau dibenci, ingatlah bahwa Allah adalah hakim yang adil. Ia akan membela kita pada waktu yang tepat. Panjatkan doa kepada Allah, minta kekuatan, minta hikmat, dan minta perlindungan dari Tuhan. Yakinlah bahwa Allah akan membalas setiap perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Bagaimana kita dapat melindungi diri dari fitnah? Kita dapat menjaga integritas hidup kita, membangun relasi yang baik. Sedangkan fitnah atau tuduhan palsu adalah senjata yang sering digunakan untuk menjatuhkan karakter seseorang. Dalam dunia yang penuh dengan gosip dan informasi yang mudah tersebar, melindungi diri dari fitnah menjadi semakin penting. Sebagai seorang Kristen, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan integritas. Hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristus. Dengan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, kita akan memiliki dasar yang kuat untuk membangun suatu keputusan atau membuat suatu keputusan yang benar dan menghindari perilaku yang dapat mengundang fitnah. Jujurlah dalam segala hal. Kebenaran adalah landasan dari hubungan yang sehat. Dengan selalu jujur, kita membangun kepercayaan orang lain dan melindungi diri dari tuduhan palsu. Bertanggung jawablah atas segala tindakan kita. Hindari perilaku yang dapat disalahartikan atau menimbulkan kesalahpahaman. Dengan bertanggung jawab, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya. Apa yang dapat kita lakukan untuk orang-orang yang menjadi korban fitnah? Kita dapat memberikan suatu dukungan, penghiburan, dan doa bagi mereka. Fitnah adalah senjata yang kejam, yang mampu menghancurkan reputasi dan melukai hati seseorang. Dalam dunia yang seringkali keras dan penuh dengan berita-berita kebohongan, menjadi korban fitnah adalah pengalaman yang sangat menyakitkan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah kegelapan dan garam bagi dunia ini. Salah satu cara kita dapat mewujudkan panggilan ini adalah dengan memberikan dukungan, memberikan penghiburan, mendoakan dan menguatkan mereka yang sedang menerima fitnahan. Cobalah untuk menempatkan diri kita pada posisi mereka. Bayangkan
Bagaimana rasanya jika nama baik kita dicemarkan dan kepercayaan orang-orang kepada kita menjadi hancur? Berikan mereka yang sedang difitnah suatu ruang untuk berbagi perasaan, berbagi pengalaman mereka tanpa kita menghakimi mereka. Dengarkan dengan penuh perhatian, dengan penuh empati. Terimalah mereka apa adanya dengan segala kekurangan dan kelemahan mereka. Jangan menghakimi, apalagi mengucilkan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pasti sangat familiar dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Mengapa demikian? Memfitnah memang tidak membunuh secara fisik. Tetapi ketika seseorang memfitnah sesamanya, berarti ia membunuh karakter orang itu. Menghancurkan karirnya, menghancurkan masa depannya, menghancurkan reputasinya, merampas kebahagiaan dan ketenangan hidupnya. Itulah sebabnya fitnah adalah sebuah tindakan yang kejam dan sangat tidak manusiawi. Meski demikian, tidak sedikit orang beranggapan bahwa memfitnah adalah perbuatan biasa atau kejahatan berskala kecil. Mereka tidak tahu betapa tindakan tersebut berdampak buruk bagi orang yang difitnah. Bahkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan persaingan, ada pelaku bisnis yang menempuh cara-cara kotor ini, yaitu memfitnah sebagai langkah jitu untuk menjatuhkan reputasi lawan bisnisnya. Dengan harapan pamor saingannya itu akan jatuh dan pamor dirinya akan terangkat. Mari kita baca Mazmur 15 ayat 1 sampai ayat 3. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang yang suka memfitnah tidak akan mendapatkan tempat di rumah Tuhan di surga. Karena tempat kediamannya hanya disediakan bagi orang-orang yang berlaku tidak bercela, melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran, tidak menyebarkan fitnah, dan tidak berlaku jahat terhadap sesamanya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rapuh, membawa beban berat akibat perkataan jahat dan fitnah yang ditujukan kepada kami. Seperti Daud, kami merasa diserang dengan kata-kata kebencian dan dusta yang tidak berdasar. Kami mengakui bahwa seringkali sulit bagi kami untuk memaafkan mereka yang menyakiti. Namun kami ingin menyerahkan seluruh amarah dan kepahitan ini kepadamu. Tuhan, ajari kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan untuk menanggapi dengan kasih dan dengan pengampunan. Ya Tuhan, kuatkan iman kami agar kami dapat menghadapi segala cobaan dengan tegar, percaya bahwa Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Bantulah kami untuk fokus pada kebenaran firman-Mu dan tidak terpengaruh oleh segala kebohongan yang ada di sekeliling kami. Berikan kami hikmat untuk membedakan antara suara-Mu dan suara musuh. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang adil, yang akan membalas setiap perbuatan.
Namun kami juga percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu siap mengampuni dan memulihkan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah di sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di tempat kami beraktivitas, di tempat kami melayani, dimanapun kami berada. Biar kami memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan akan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, renungan hari ini mengingatkan kita akan realitas hidup sebagai orang percaya. Kita akan menghadapi oposisi dan juga permusuhan. Namun bagaimana kita meresponnya? Marilah kita memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan menyerahkan pembalasan hanya kepada Tuhan saja. Sebaliknya, mari kita terus mengasihi musuh-musuh kita seperti Kristus perintahkan kepada kita. Dengan demikian, kita menjadi saksi bagi kasih Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan kebencian ini. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.